Sobat, masih dengan trending topik, lugas, jelas, dan tuntas. Kita masih ngobrol-ngobrol asik dengan Kang Wardi. Tadi beliau menceritakan tentang perjalanan beliau mengikuti pemilu di era reformasi. Banyak tekanan terhadap Partai Golkar, di mana-mana di demo dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bercerita, mendengar cerita Kang Wardi tentang perjalanan beliau melaju di DPRD provinsi. Nah, saat itu sistem politik juga sudah berbeda ya Kang Wardi ya. Nomor urut kalau nggak salah. Bukan. Nomor urut ya? Bukan suara terbanyak. Suara terbanyak ya? Suara terbanyak salah saya tadi. Ya. Suara terbanyak maksudnya. Ya. Nah, dengan suara terbanyak tentu tantangannya berbeda. Ya. Mungkin Kang Wardi bisa cerita bagaimana liku-likunya meraup suara masyarakat, meraih simpati, apakah dengan selalu membina jalur komunikasi atau bagaimana? Karena saat suara terbanyak itu kan musuhnya yang paling berat adalah money politik, Kang Wardi. Mungkin bisa diceritakan tips-tips menghadapi biddingan itu. Ya. Monggo Kang Wardi. Baik, terima kasih. Bahwa dikala saya maju berpindah posisi dari DPRD Kabupaten Bantul ke DPRD Provinsi, sistemnya berubah. Sistemnya suara terbanyak. Suara terbanyak. Oke-okean suara, oke-okean suara begitu. Mungkin kalau saya mengatakan bahwa karena memang kami seorang legendaris Golkar ya, Golkar ini adalah partai yang kencang dengan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara begitu, tetapi juga religius. Tapi juga religius. Ini menjadikan sebuah keyakinan kami dalam rangka melangkah untuk senantiasa mendapatkan tanggapan positif dari publik, dari masyarakat yang kami hubungi begitu, yang kami dekati, yang kami bina begitu. Nah, di perjalanan itu kami dipercaya di tahun 2009 itu menjadi ketua Soksi di Kabupaten Bantul. Soksi ini ormas underbo Golkar. Tetapi ini termasuk terikarya yang melahirkan Golkar. Saya saat itu menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Soksi Kabupaten Bantul gitu. Kemudian saya juga dipercaya sebagai ketua Wirakarya. Ketua Wirakarya itu lembaganya Soksi, lembaga konsentrasi Soksi yang wadahnya para generasi muda gitu. Sehingga di samping saya menjadi pengurus Golkar, saya juga menjadi pengurus ormas itu gitu. Ini kemudian bisa secara tidak langsung gitu menjadi mesin politik kami dalam rangka membangun komunikasi, baik komunikasi dengan masyarakat, grassroots, ataupun komunikasi dengan partai, gitu, dengan partai. Ini kami lakukan sehingga pola pendekatan yang kita lakukan adalah melalui Golkar iya, melalui ormas iya. Di samping saya dulu kan pamong sekali lagi, otomatis kami punya kenalan pamong di wilayah Kabupaten Bantul itu, sehingga kepada mereka semua monggo kami dipun paringi dukungan agar cita-cita kami ini kemudian bisa mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Nah, berjalan begitu ya, berjalan. Orang menyebutnya di 2014 itu Bantul Timur itu kan wakilnya hanya 7 kursi. Wakilnya 7 kursi yang direbutkan oleh semua partai peserta pemilu kan. Wah, Bantul Timur kandang macan. Partai neraka. Banyak incumbent gitu. Bukan partai neraka, itu kandang macan gitu, kandang neraka. Karena banyak incumbent yang ada di situ. Kami incumbent kabupaten kan 2014 kami kabupaten. Tapi namanya Allah berkehendak apapun akan terjadi. Perjalanan kami diberikan kemudahan sehingga kami bisa terpilih itu. Dapil kami Golkar itu di Dapil Bantul Timur itu atau Yogyakarta 2
hanya mendapat 1 kursi gitu. Rata-rata hanya dapat 1 kursi, kami tidak usah nyebut partainya apa, hanya ada 1 partai yang mendapat 2 kursi, lainnya kan 1 kursi. Dalam arti jumlahnya berarti hanya di situ ada 6 partai kan yang mendapat kursi kan, karena 7 kursi, 1 partai mendapat 2 kursi, lainnya adalah 1, termasuk di dalamnya adalah golongan karya. Dan itu saya yang mendapatkan suara terbanyak, akhirnya 2014 kami jadi. Pak Wardi, banyak tren anggota dewan atau politisi itu mendekati masyarakat jika menjelang pemilu. Begitu jadi langsung hilang, Pak Kang Wardi ini. Mereka muncul lagi mungkin setahun sebelum pemilu, selama 4 tahun hilang lagi. Nah, ini Kang Wardi mungkin punya apa tips khusus atau punya jaringan khusus yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Mungkin bagaimana itu, Pak Wardi? Dalam perjalanan yang panjang saya akan berpikir ya bahwa apapun bahwa DPR itu mengemban amanah masyarakat. Kalau tugas dalam rangka mengemban amanah itu dilakukan sendiri itu tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih kecil manakala dibanding kita punya tembok. Kita punya tembok gitu ya. Nah, kita punya tembok, akhirnya kami mengevaluasi perjalanan kesuksesan kami itu karena rasa perseduluran masyarakat dan sebagainya, sehingga kami membuat tim ya, yang saya namakan Suwardi Center gitu. Saya namakan Suwardi Center. Dan masa itu ya, kita namakan Suwardi Center. Nah, di dalam Suwardi Center ini kami komunikasi awalnya adalah piye ya nek kita membuat Suwardi Center dan sebagainya. Ini relawan loh. Karena kami tidak akan mampu membayar gitu. Ini relawan, apakah panjenengan semua dengan tingkat kepercayaan rasa paseduluran yang kita utamakan, yang kita kedepankan, apakah teman-teman ada yang mau bergabung? Kita coba tawarkan. Dan akhirnya itu ternyata itu bisa berjalan. Yang akhirnya kami punya Suwardi Center. Ini yang kami berikan sebuah kepercayaan. Masyarakat itu menurut saya itu, Mas, manakala diberikan kepercayaan, ora diapusi, kerep dikaroke, itu menjadi merasa kaya duwe sedulur tenan begitu loh. Sehingga itulah sesungguhnya yang menjadikan modal utama kami gitu. Teman-teman kami ya beragam, Mas. Kami punya teman yang agamis. Kami punya teman yang profesinya sebagai seorang pamong, sebagai orang ASN, sebagai seorang pemuda yang masih kuliah, sebagai bahkan yang nganggur juga masih ada, atau mereka sebagai tokoh-tokoh yang ada di tengah masyarakat gitu. Ini adalah monggo yang kersa bergabung dengan kami menjadi Suwardi Center. Ikatannya paseduluran saklawase. Mereka semua Suwardi Center adalah diharapkan bisa menjadi serambi solusi. Tapi kamu siapa? Relawan gitu lah, relawan. Gitu Mas. Ini. Tadi apa kuncinya ternyata sederhana tapi mungkin sulit ya. Ojo dihapusi, kerep dikaruhke. Nah, mungkin apa diucapkan itu gampang. Tapi mungkin direalisasikan itu juga sulit nih Pak. Nah, itu kan butuh konsistensi dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga konsistensi ngaruhke dan apa tidak ngapus itu bagaimana Pak? Apakah karena orang kadangkala juga di suatu titik akan lelah, akan capek dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan memang ada komunikasi. Komunikasi ini pertama kita kan punya Suwardi Center. Suwardi Center ini datanya kan dari berbagai wilayah dalam wilayah daerah pemilihan saya gitu ya. Sehingga mereka adalah kepanjangan tangan saya. Sehingga ibaratnya di sana itu ada apa pohon yang roboh gitu. Teman-teman kita harapan kami tahu gitu sehingga bisa mengkomunikasikan dengan kami gitu ya. Kami kan di DPR ini fungsi kami anggaran, fungsi kami membuat peraturan, fungsi kami adalah pengawasan. Kami bukan sebagai seorang pelaksana, sehingga terhadap permasalahan yang ada ini tanggung jawab kami adalah membawa aspirasi masyarakat untuk bisa kita komunikasikan kan begitu. Nah, disitulah yang harus kita lakukan. Nah, konco-konco Suwardi Center itu dengan kepercayaan yang kita berikan
mereka sebagai relawan itu ternyata nggak bosen. Mereka tuh seneng gitu ya. Mereka seneng. Kita ada event-event tertentu, ya mestilah kita kumpulkan. Dengan teman-teman Suwardi Center ini ya kita sering lah Mas berkomunikasi yang tidak harus formal gitu loh, tidak harus formal. Memang sulit itu diberikan dan membawa juga sebuah konsekuensi ya awake kudune ya dukungan keluarga sangat berat, sangat bagus itu Mas. Nah padanya saat itu kesana pulangnya sampai telat gitu kan. Jika lo keluarga itu tidak memberikan kepercayaan begitu kan juga akan lain. Betul Pak. Keadaannya. Nah ini alhamdulillah bersambut gitu. Sobat Trending Topic, kita akan jeda sebentar, tetap stay tune di Trending Topic Lugas Jelas Tuntas. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar, Dr. Andes Suwardi, tahun 2019 mendirikan Suwardi Center untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Puluhan relawan bergabung dalam Suwardi Center untuk menyerap aspirasi rakyat serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan di segala bidang. Suwardi Center kami dirikan dalam rangka untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang ada di Yogyakarta 2 ini terdiri dari 9 kecamatan, ya. Nah, kalau kami membuat Suwardi Center, maka masyarakat yang ada di Yogyakarta 2-nya akan lebih cepat berkomunikasi dengan kami. Kami bersyukur masyarakat ini banyak yang mau jadi relawan. Inilah yang membanggakan bagi kami, sehingga sekarang gerakannya di tengah masyarakat sangat bisa dirasakan. Suwardi Center, kami hadir di tengah masyarakat. Suwardi Center melayani dan mendampingi masyarakat. Suwardi Center, Serambi Solusi Masyarakat. Yogyakarta Istimewa. Relawan Suwardi Center. Suwardi Center. Serambi Solusi. Pas seduluran.